Saudara, ada yang bilang bahwa Nabi Ibrahim lebih hebat dari Yesus, dan Murtadin ini memberikan jawaban yang sangat cerdas. Nah, saudara Tuhan, saya cukup kaget dan terberkati dengan jawaban beliau. Mari kita lihat bersama. Halo brother, jadi brother ini berkata bahwa Nabi Ibrahim lebih hebat daripada Yesus Kristus karena komentar ini berkomentar di video yang membahas juga tentang Yesus Kristus. Baik, terima kasih saudaraku. Jadi di dalam Al-Quran memang ada yang namanya Nabi Ibrahim dan anak perjanjian adalah Ismail. Tetapi di dalam Taurat tidak ada yang namanya Nabi Ibrahim, adanya adalah Abraham, dan anak perjanjian adalah Ishak ya. Namun di dalam Taurat dan Injil jelas bahwa Yesus Kristus melebihi Abraham, karena Abraham boleh jadi karena Allah telah menjadikan ia sehingga ia boleh jadi ya. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 8 ayat 51 sampai 58. Saya tidak membacakan semua ayat karena waktunya tidak cukup. Saya hanya membacakan di ayat yang akan saya bahas, di ayat 51 dan 58. Di ayat 58 Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada." Ya, sebelum Abraham jadi Yesus telah ada. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, Allah sebelum Abraham dijadikan, Allah itu telah ada karena Allah yang menjadikan Abraham itu sehingga Abraham boleh jadi. Ya, di sini jelas Yesus menyatakan identitasnya yang adalah Allah itu sendiri. Ya, bayangin saudara, Yesus berkata pada saat itu umurnya baru 30 tahun ya. Dia katakan sebelum Abraham jadi dia telah ada ya. Sedangkan jarak antara Abraham sampai kepada Yesus itu lebih dari 2000 tahun. Ya, dari Abraham silsilahnya ya, dari silsilah Abraham sampai ke Daud 14 keturunan. Dari Daud sampai ke pembuangan Babel 14 keturunan. Dari pembuangan Babel sampai ke Yesus Kristus itu 14 keturunan. Ya, jadi lebih dari 2000 tahun ya. Jadi jelas di sini dinyatakan bahwa yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Di ayat 51-nya saudara dengarkan baik-baik ya. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Siapa yang berani menyatakan siapa yang menuruti firman-Ku? Sekarang saya bertanya, siapa yang menyatakan firman, yang menyatakan firman, yang melakukan firman, yang menyatakan firman hanya Allah itu sendiri, saudaraku ya. Jadi di sini Yesus menyatakan barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Maut dalam hal ini adalah neraka, saudaraku. Siapa yang mengikuti Yesus dan siapa yang menuruti firman-Nya, ia tidak akan mengalami kehidupan di neraka. Dia akan kekal di surga, saudaraku ya. Nabi tidak akan berani menyatakan menuruti firman-Ku. Kenapa Yesus berani menyatakan menuruti firman-Ku? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Halo saudaraku, jadi saudara ini berkomentar, hidup dan kuasa Yesus adalah pemberian Bapa. Bapa dalam hal ini adalah Allah itu sendiri, terambil di dalam Injil Yohanes 5 ayat 26 sampai 27. Namun Anda harus membaca keseluruhan perikop. Keseluruhan perikop ada di ayat 19 sampai 27 ya, biar mengerti seluruhannya ya saudara. Lalu saudaraku, berarti saudara ini setuju ya, mengakui ya bahwa Allah telah memberikan kuasanya kepada Yesus ya, telah menyerahkan kuasanya kepada Yesus. Anda setuju ya? Memang itulah kenyataan dan kebenarannya saudaraku. Makanya Yesus berkuasa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan banyak mujizat yang Yesus lakukan. Itu bukan serta-merta tidak ada makna saudaraku. Semua yang tertulis di dalam kitab suci itu ada maknanya ya. Yesus mujizat yang Yesus lakukan supaya kita dapat mengenal Allah itu. Apa yang Yesus lakukan supaya kita melihat kealahan Yesus, bahwa yang ada di dalam Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri ya. Lalu di dalam Injil Matius ya ayat 20 pasal 28 ayat 18 Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga." Jadi kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada Yesus ya. Makanya Yesus berkata, "Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu orang pun yang datang ke surga kalau tidak percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus." Ya. Jadi saudara terlalu fokus kepada Yesus diutus. Padahal saudara tidak tahu artinya. Selalu saya tekankan, artinya adalah Allah mengutus dirinya sendiri, mengambil rupa manusia,
supaya kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kita tidak akan bisa mengenal Allah itu. Kita tidak akan bisa melihat Allah yang roh yang zat itu, tidak akan bisa. Makanya Allah mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, supaya kita bisa mengenal Dia, ya. Perhatikan di ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Dia dalam hal ini adalah Allah itu sendiri. Saya ulangi. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia atau Allah yang telah diutusnya. Artinya di sini kamu tidak percaya kepada Allah yang telah mengutus dirinya sendiri dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Perhatikan juga di ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Yesus berkata seperti itu loh. Kalau kamu percaya kepada Musa, kenapa kamu tidak percaya kepada Yesus? Karena Musa menuliskan tentang Allah Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Dan Yesus katakan bahwa Musa telah menulis tentang Yesus. Dan Yesus, dilihat dari komentar saudara kita ini Muslim ya, bisa baca sendiri komentarnya. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Saya tegaskan sekali lagi, kekristenan itu bukan agama, tetapi pengikut Yesus, pengikut Kristus ya. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, hanya saja standar kebaikan ajaran yang diimaninya yang berbeda. Ya, standar ajaran yang diajarkan kepada kami itu bukan hanya kebaikan di garis bawahi, tetapi kebenaran. Bukan hanya kebaikan, tetapi kebenaran. Dan kebaikan dan kebenaran yang harus kami lakukan salah satunya adalah kasih. Kasih itu menutup segala kejahatan. Firman Allah katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kami dikatakan untuk mengasihi musuh kami dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kami. Apakah saat orang menghina ajaran kami, menghina Tuhan kami tidak punya kekuatan untuk melawan? Punya, saudaraku, tetapi kami tidak mau. Karena apa? Kalau kami melawan, sebenarnya kami bukan melawan orang itu, tetapi kami melawan Allah. Karena Allah sudah firmankan, jangan melawan, tetapi mengasihi, mengampuni, bahkan mendoakan musuh kami ya. Jadi mengapa kami tidak mau melawan? Karena dosa ya. Kalau kami melawan, kami berdosa. Upah dosa adalah maut, kekal di neraka. Kami tidak mau ya. Jadi segala yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar sudah pasti baik, dan yang benar sudah pasti membawa Anda ke dalam surga. Ya, saudara katakan kalau Muslim itu saat berdoa datang kepada Tuhan selalu dalam keadaan tertutup dan bersih. Tertutup dalam hal ini kalau perempuan pakai jilbab, pakai mukena gitu ya, bersih dalam hal ini berwudu dulu gitu ya. Itulah standar kebaikan yang Anda imani. Namun standar kebaikan kami ya, memang kami tidak diajarkan untuk menutup diri kami dari bawah sampai ke atas gitu. Hanya kami memakai pakaian yang sopan dan ya yang pantas ya. Kenapa? Untuk apa kami menutup diri kami dengan pakaian yang tertutup dari atas sampai ke bawah sehingga yang terlihat itu hanya mata aja? Percuma kalau begitu. Sebenarnya yang ditutupi adalah hati yang busuk. Kami tidak diajarkan seperti itu, saudaraku. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 ya, Tuhan katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat matanya, tetapi Allah melihat hati. Manusia melihat apa yang dilihat matanya. Mungkin dia katakan, ih, orang ini menutup dirinya dari bawah sampai atas, berarti orang ini baik, orang ini suci kudus. Tetapi yang ditutupnya padahal adalah kebusukan. Di dalam Matius 23 ayat 27, Tuhan katakan jangan seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu seperti kuburan, di luarnya bersih ya, nisannya putih di keramik bagus, tetapi di dalamnya tulang belulang penuh dengan berbagai macam kotoran ya. Ini waktunya nggak cukup, saya akan lanjut di video yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, saudara ulang Tuhan, itu videonya, dan itu jawaban dari seorang murtadin. Dan jikalau saudara terberkati dan setuju dengan jawaban murtadin tadi, silahkan tekan tombol like dan juga share video ini supaya orang lain ikut terberkati dan semakin banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara ulang Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.